Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Sahabat jiwa sekalian, jikalau kita mencintai sesuatu, pasti ada sebuah tanda atau indikator-indikator yang dimana hal tersebut menandakan sebuah kesungguhan dari cinta kita, kesungguhan dari perhatian kita. Seorang pasangan suami istri, ketika dia mencintai dengan seutuh hatinya, dengan setulus jiwanya, pasti ada sebuah getaran, ada sebuah sikap yang berbeda, ada sebuah sikap yang spesial yang diberikan kepada seseorang yang ia cintai. Maka hal ini sama halnya dengan kita mencoba berusaha untuk mencintai Allah dan Rasul-Nya, yang dimana kecintaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya sebatas hiasan di bibir saja, bukan hanya sebatas bahan retorika di podium-podium, tetapi kecintaan kepada Rasulullah harus terus dipupuk dalam kehidupan kita, sehingga benih-benih cinta kita kepada Rasulullah tumbuh subur dan menghiasi kehidupan kita. Maka penting bagi kita untuk menyisihkan waktu agar kita lebih dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ada salah satu fan ilmu yang dimana ilmu ini sangat masyhur di kalangan kita, yaitu tentang Sirah Nabawiyah. Sirah Nabawiyah adalah sebuah riwayat kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi berbagai peristiwa dan fenomena yang melingkupi kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa-peristiwa penting baik sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan ke muka bumi ini, dan juga bagaimana riwayat hidup, kejadian-kejadian setelah Rasulullah lahir ke muka bumi ini, masa remaja beliau, masa pemuda beliau yang dihiasi dengan sifat-sifat yang mulia, dan juga bagaimana riwayat kehidupan Rasulullah, bagaimana fenomena yang terjadi, kejadian-kejadian yang luar biasa, dan bagaimana keadaan psikologis Rasulullah ketika Rasulullah menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga bagaimana kita bisa mendapati riwayat kehidupan Rasulullah, sebuah kejadian dan inspirasi perjuangan ketika Rasulullah memulai dakwahnya di kota Mekah, yang dilanjutkan dengan mendirikan sebuah peradaban yang besar, mengelola kehidupan dalam bernegara yang dipimpin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Madinah. Maka ada sebuah hal yang sangat menarik ketika kita mencoba mempelajari Sirah Nabawiyah, perjalanan hidup Rasulullah, maka kita akan mendapati sebuah contoh yang nyata dalam kehidupan kita. Jadi teori-teori tentang keimanan, tentang keislaman itu lebih membumi ketika kita menyatukan diri, ya, kita mencoba masuk ke dalam relung-relung kehidupan Rasulullah yang lebih dalam. Maka konsep keimanan, konsep keislaman itu akan lebih membumi, akan lebih terasa dalam hati kita, dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kita mempelajari secara langsung role model atau contoh nyata bagaimana seharusnya manusia menapaki hidup dan kehidupan di dunia ini. Maka ada beberapa ibroh atau mutiara yang berharga dalam beberapa episode kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah sebuah peristiwa yang sangat masyhur sebelum Rasulullah lahir ke muka bumi ini, yaitu peristiwa penyerangan Raja Abraha ke kota Mekah. Singkat cerita, Abraha ini adalah sosok gubernur di Yaman dan menginginkan agar
Ka'bah yang menjadi pusat peribadatan orang-orang Arab pada saat itu semua berpaling ke tempat ibadah yang dibuat oleh Raja Abraha, karena ini menjadi sebuah keinginan yang sangat besar, sehingga pada saat itu Abraha langsung dia menyusun sebuah pasukan yang besar ya untuk menyerang Ka'bah, untuk menghancurkan Ka'bah dengan tentara bergajah. Singkat cerita, di sini Allah menunjukkan bagaimana kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasukan yang begitu besar dengan membawa tentara yang bergajah. Pada saat itu, ternyata ketika Allah berkehendak, pasukan sebesar apapun bisa luluh lantah. Ini menjadi sebuah poin penting bahwa ketika Allah berkehendak untuk melakukan sesuatu, maka manusia tidak akan ada yang mampu menolaknya. Ya, dalam surat Al-Fil bagaimana Allah menggambarkan kemahakuasaan Allah, walaupun di sebagian kehidupan itu perlu ada sebuah ikhtiar kita untuk memberikan yang terbaik untuk Allah, berjuang dalam kehidupan ini. Tetapi ada episode kehidupan yang Allah tunjukkan kekuasaannya, Allah tunjukkan pertolongan Allah untuk agamanya, untuk orang-orang yang beriman, untuk orang-orang yang jujur. Dalam surat Al-Fil di sini Allah menjelaskan bagaimana pasukan yang besar itu bisa luluh lantah, hancur begitu tak terbayangkan. Dalam surat Al-Fil Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah engkau memperhatikan bagaimana Tuhanmu bertindak terhadap pasukan gajah? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? Bagaimana Abraha dengan berbagai pasukannya, dengan tentara yang bergajah yang begitu besar, tetapi konspirasinya, strateginya sia-sia belaka di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa arsala alaihim tairan ababil, dan dia mengirim kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Tarmihim bihijaratin min sijil, yang melempari mereka dengan batu dari tanah yang terbakar. Faja'alahum ka'asfim ma'kul, lalu dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Ini salah satu gambaran hikmah dan ibrah bagaimana ketika Allah berkehendak untuk melakukan sesuatu, maka pasti akan terjadi. Seberapa besar pun pasukan manusia, seberapa pun konspirasi, strategi, kelicikan dan lain sebagainya, tetapi ketika Allah akan berkehendak, maka segala siasat, segala strategi apapun akan hilang luluh lantah, tak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya kita akan mendapati ibrah yang kedua dalam kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana masa kanak-kanak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita mendapati sebuah perjuangan yang sungguh luar biasa, dan ini memberikan sebuah poin penting bahwa pendidikan itu jangan sampai memanjakan. Justru banyak orang-orang kuat, orang-orang yang sukses di masa depannya lahir dari keterbatasan. Dan Rasulullah memberikan sebuah isyarat tersembunyi bagaimana ketika Rasulullah dalam kandungan sekitar umur 2 bulan, tetapi Rasulullah menghadapi sebuah kenyataan yang pahit, yaitu sang ayah meninggal dunia ketika Rasulullah masih dalam kandungan ibunya sekitar umur 2 bulanan. Dan tidak berhenti di sana, ketika Rasulullah lahir ke muka bumi ini,
ketika Rasulullah berumur 6 tahun, ketika dibawa oleh sang ibu untuk berziarah ke makam ayahnya di kota Madinah, maka ketika ingin berpulang sampai di suatu tempat yang disebut dengan Al-Abwa, maka sang ibu Aminah sakit parah dan akhirnya meninggal dunia. Bayangkan sebuah kepedihan yang bertubi-tubi, Rasulullah dalam usia 6 tahun ditinggalkan oleh sang ibu untuk selama-lamanya. Dan selanjutnya ketika umur 8 tahun, berselang 2 tahun dari meninggalnya sang ibu, Rasulullah pun ditinggalkan oleh sang kakek, yaitu Abdul Muthalib, yang benar-benar menyayangi dan mengasihi beliau. Maka di sana Rasulullah mengalami sebuah kepedihan yang bertubi-tubi. Maka singkatnya adalah, bagaimana dari keterbatasan yang ada jangan dijadikan sebagai sebuah keluhan. Justru keterbatasan yang ada itu seolah-olah menjadi tarbiyah Allah, seolah-olah seorang manusia itu dididik langsung oleh kehidupan, dididik langsung oleh Allah agar mentalnya kuat. Tidak ada manusia yang bermental kuat lahir dari kemudahan, lahir dari segala fasilitas yang diberikan oleh orang tuanya dan lain sebagainya. Justru orang-orang yang besar, orang-orang yang kuat secara mental lahir dari sebuah tantangan kehidupan, lahir dari sebuah perjuangan yang pedih. Di sana mereka bertumbuh. Seperti halnya perhiasan yang indah, cincin yang indah, ketika cincin itu dibentuk pasti akan ditempa oleh panas yang luar biasa, dibentuk, diputar dan lain sebagainya, sehingga menjadikan perhiasan yang indah. Tidak ada perhiasan yang indah dibentuk sekedarnya saja, ya, butiran-butiran emas begitu saja, tetapi harus dipanaskan dengan skala panas yang cukup untuk membentuk dirinya, membentuk benda tersebut menjadi perhiasan yang indah. Begitu juga manusia, tantangan yang ada, ujian-ujian yang datang, seyogianya adalah untuk lebih menguatkan dirinya dalam kehidupan dan untuk menyadarkan dirinya bahwa manusia itu sangat-sangat benar-benar membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupannya. Selanjutnya, kita akan mendapati sebuah peristiwa yang sangat unik. Ini adalah contoh beberapa fragmen penggalan kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dimana ini menjadi sebuah inspirasi dalam kehidupan kita. Oleh karena itu tidaklah heran bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menekankan kepada kita bahwa sesungguhnya dalam diri Rasulullah itu ada sebuah keteladanan yang luar biasa, ada keteladanan yang paripurna. Ketika usia remaja, pemuda, Rasulullah itu diberi gelar Al-Amin, orang yang sangat dipercaya. Konteksnya adalah pada saat itu ternyata orang-orang Arab, ya, yang hidup di kota Mekah sekitar ada dalam lingkup kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka senantiasa menitipkan barang kepada Rasulullah, senantiasa menitipkan emas, menitipkan perhiasan, uang, barang dagangan kepada Rasulullah. Ya, mereka secara tidak langsung berkonsensus, bersepakat bahwa Rasulullah itu adalah orang yang tidak mungkin berkhianat, tidak mungkin licik, atau bahkan mengambil barang yang dititipkan kepada beliau. Nah, plot twistnya adalah ternyata orang-orang yang mengingkari dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ternyata mereka itu masih istilahnya itu menitipkan barangnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana mereka menolak dakwah kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah,
Tetapi di sisi lain, mereka percaya, mereka masih menitipkan barang dagangannya, menitipkan hal-hal yang lain kepada Rasulullah. Rasulullah seolah-olah menjadi jasa penitipan barang gitu. Mereka masih percaya, tetapi untuk ucapan Rasulullah yang berkaitan dengan wahyu kebenaran mereka menolak. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan sebuah poin yang sangat berharga, bagaimana seseorang itu sebenarnya bisa mengetahui kebenaran, tetapi bisa jadi pengetahuan mereka tentang kebenaran mereka tolak karena ada dorongan motif politis dalam dirinya. Ya, salah satu analisanya adalah ketika tokoh-tokoh Quraisy, orang-orang Quraisy itu beriman kepada Rasulullah, maka otomatis otoritas mereka sebagai penguasa perdagangan, penguasa politik pada saat itu ya pasti akan hilang begitu saja ketika mereka tunduk kepada Rasulullah. Ada juga faktor karena rasa malu, karena takut menjadi cemoohan. Nah, hal ini terjadi dalam salah satu penggalan kehidupan Rasulullah, bagaimana Rasulullah mengalami sebuah kesedihan yang tiada tara ketika pamannya Abu Thalib itu di akhir-akhir kehidupannya. Rasulullah sangat menginginkan sang paman ini masuk Islam, menginginkan paman ini bersyahadat. Kenapa? Karena kalau dilihat dan diamati dan kita pelajari bagaimana Abu Thalib ini benar-benar menjadi tameng Rasulullah dalam berdakwah. Bagaimana Abu Thalib ini senantiasa membela Rasulullah dari gangguan-gangguan orang kafir Quraisy. Perjuangan beliau dalam mendampingi dan membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan waktu yang sebentar. Hampir sepanjang kehidupannya ada dalam garda paling depan membela Rasulullah. Sehingga ini sebenarnya tinggal satu langkah lagi nih gitu. Kunci untuk masuk surga, kunci untuk keselamatan di akhirat itu tinggal satu gitu. Apa? Yaitu bersyahadat. Makanya ketika Abu Thalib di akhir kehidupannya, Rasulullah berkata kepada sang paman, "Ya amikul, la ilaha illallah, uhajju laka biha indallah." Wahai pamanku tercinta, katakanlah la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, uhajju laka biha indallah, maka aku akan benar-benar membelamu, aku akan benar-benar membelamu di hadapan Allah dengan ucapan tersebut. Tetapi sayang, pengetahuan tentang kebenaran Abu Thalib ini terbungkus atau terkalahkan oleh rasa ketakutan akan cemoohan. Ya, beliau meninggalkan ya agama nenek moyangnya, dan hal-hal faktor psikologis inilah yang dimana kebenaran itu terkubur dalam gelapnya jiwa, fanatisme, ketakutan, cemoohan dari manusia dan lain sebagainya. Nah, dari sinilah kita bisa mendapatkan poin yang sangat berharga bagaimana Rasulullah diberi julukan Al-Amin, orang yang sangat dipercaya. Dan ternyata kalau kita tarik dalam konteks dunia modern, maka ternyata menurut survei penelitian pengembangan karakter ya, self development, ternyata faktor keberhasilan seseorang itu ditentukan oleh satu hal yang paling utama, bukan kecerdasan, bukan hal-hal yang lain, tetapi yang menjadi faktor utama adalah kejujuran. Lagi-lagi ini memperkuat bagaimana keteladanan Rasulullah itu memberikan sebuah kemaslahatan, memberikan sebuah kebaikan di dunia dan di akhirat. Orang-orang yang non-Islam juga, mereka menganalisa kejujuran itu faktor utama keberhasilan seseorang. Nah, apalagi kita sebagai seorang muslim, ya harusnya
Ya, bukan orientasi hanya dunia dengan jujur tersebut, tetapi adalah sebagai bentuk kecintaan kita, bentuk ketundukan kita kepada sang nabi, kepada sang inspirator kehidupan, dengan harapan kita bisa disatukan dengan Rasulullah di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah kejujuran yang dimana hal yang paling fundamental dalam kehidupan. Ya, contohnya adalah ketika kita mungkin bermuamalah dengan seseorang, kita kenal partner kita ini jujur, maka apapun tawaran bisnisnya ataupun apapun yang dia sampaikan, kita akan percaya. Tetapi hal ini akan berbeda ketika kita dikhianati oleh seorang teman, otomatis kepercayaan kita pun akan hilang. Maka sebenarnya orang-orang yang cerdas tapi menipu pada hakikatnya adalah dia sudah menghancurkan kehidupannya sendiri. Coba kalau dia jujur, walaupun mungkin keuntungannya itu sedikit, tapi akan berkali-kali lipat karena kejujuran. Tapi kalau kebohongan, kedustaan, pengkhianatan, ya mungkin bisa jadi untungnya sekali besar karena menipu, mengkhianati, tetapi hal tersebut tidak akan langgeng. Oke sahabat, itulah beberapa ibrah hikmah yang terpendam dalam sebuah perjalanan, dalam sebuah riwayat kehidupan Rasulullah. Semoga kita senantiasa bisa mengupgrade keimanan kita, senantiasa menyirami cinta kita dengan mempelajari bagaimana riwayat kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, demikian sahabat, insya Allah kita bertemu di kesempatan yang akan datang. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.